Beberapa minggu setelah tragedi di SMA Nusantara Global, publik masih terus membicarakan satu hal. Seorang siswi ditemukan tewas dalam kondisi yang tak masuk akal, terikat di tiang bendera sekolah. Polisi menyebutnya kecelakaan, media menyebutnya misteri, dan bagi murid-murid di sana, insiden itu berubah menjadi bahan bisik-bisik yang seolah tak pernah ada habisnya. Di tengah semua itu, muncullah Alia siswi pindahan yang wajahnya selalu tampak tenang, seolah membawa jarak dengan dunia di sekitarnya. Dia datang dari sekolah internasional di luar kota, sebuah sekolah yang namanya sengaja tidak lagi disebut oleh orang-orang. Kehadirannya tentu saja langsung menarik perhatian sekelompok murid yang menamakan diri mereka Klub Nekat. Ada Raka, Tara, Maya, Johan, dan putri anak-anak yang hidup dari gosip, tantangan, dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Mereka yakin Alia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Malam itu, Alia diundang ke rumah kosong milik Raka. Bukan untuk ramah tamah, tapi untuk sebuah permainan. Permainan yang katanya sederhana, saling bertanya, saling jujur. Namun, satu pertanyaan membuat udara di ruangan itu terasa berat dan dingin. Di sekolah lamamu? Tanya Raka pelan. Apa benar ada nomor telepon yang bisa mengabulkan permintaan? Alia terdiam sesaat. Matanya menatap kosong ke depan. Ada, katanya akhirnya. Suaranya terdengar datar. Tapi, jangan pernah meneleponnya. Larangan itu bukannya membuat mereka takut, justru menyalakan api penasaran di mata anggota Klub Nekat. Mereka pun tahu aturan mainnya. Nomor itu hanya bekerja jika ditelepon setelah tengah malam. Suara di seberang sana hanya bisa didengar oleh si penelepon. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Permintaan pertama datang dari Raka tanpa sepengetahuan yang lain. Keesokan harinya, hidupnya berubah drastis. Uang, pengaruh, keberanian, semua yang ia inginkan datang begitu cepat. Terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. 2 hari kemudian, Raka tewas dalam sebuah kecelakaan mobil dini hari. Semua orang bilang itu kebetulan. Klub Nekat ingin sekali percaya kalau itu hanya kebetulan. Tapi kemudian, giliran Maya yang menelepon. Dia mendapatkan apa yang selama ini diimpikannya. Beberapa malam kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Jasadnya ditemukan di tempat yang tak seharusnya. Dalam kondisi sunyi yang sama seperti korban pertama, misterius dan tak terjelaskan. Satu persatu, Klub Nekat mulai retak. Rasa takut bercampur dengan rasa iri yang aneh. Mereka yang belum menelepon merasa bodoh karena melewatkan kesempatan. Sementara mereka yang sudah menelepon mulai menyadari satu pola mengerikan yang tak bisa disangka lagi. Setiap keinginan selalu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Alia akhirnya mengaku pada Johan Satu Satania, anggota yang sejak awal menolak keras untuk menelepon nomor itu. Itu bukan hadiah, kata Alia lirih. Suaranya bergetar. Itu pertukaran, kau meminta. Dan sesuatu yang berharga akan diambil darimu. Nyawa? Tanya Johan, wajahnya pucat. Kadang, jawab Alia, kadang bisa lebih buruk dari itu. Karena kau tidak pernah tahu kapan tagihannya akan datang. Namun, Putri tidak peduli. Dia tetap menelepon. Dia menginginkan pengakuan, ketenaran, dan sorotan dari semua orang. Dan dia mendapatkannya tepat sebelum malam terakhirnya tiba. Ketenaran yang ia dapatkan berakhir dengan sebuah tragedi yang diliput besar-besaran oleh media. Kini hanya tersisa Johan dan Alia. Di sebuah ruang kelas yang kosong menjelang tengah malam, mereka menyusun satu-satunya rencana gila yang terpikirkan. Saling meminta keselamatan satu sama lain, bergantian setiap malam, tanpa henti. Mereka mencoba menunda pembayaran, seperti memutar hutang tanpa pernah benar-benar melunasinya. Jika salah satu dari mereka berhenti menelepon, maka yang satunya lagi pasti akan mati. Aku mulai malam ini, kata Alia sambil memegang ponselnya. Aku lanjut besok, jawab Johan. Hatinya berdebar kencang. Panggilan pertama malam itu tidak terhubung. Hening sejenak, lalu terdengar suara. Bukan kata-kata, bukan ancaman, hanya suara napas panjang dan dalam. Seolah sesuatu di seberang sana sedang tersenyum puas. Alia langsung menutup telepon. Jika ini gagal, katanya dengan tenang, setidaknya jangan pernah menelepon nomor ini lagi. Keesokan paginya, Alia tidak pernah datang ke sekolah. Tidak ada berita, tidak ada jasad, tidak ada penjelasan apapun. Dia lenyap begitu saja. Beberapa bulan berlalu, nama-nama lama mulai dilupakan, digantikan oleh rutinitas sekolah yang normal. Hingga suatu hari, seorang siswa baru berdiri di depan kelas Johan. Senyumnya sopan,
Suaranya ramah. "Aku pindahan?" katanya. Dari sekolah internasional, tiba-tiba seseorang di belakang berbisik, setengah bercanda, setengah serius. Katanya, di sekolah lamamu banyak murid meninggal gara-gara nomor telepon misterius ya." Siswa baru itu menoleh. Tatapannya singkat, tapi cukup untuk membuat Johan menahan napas. Anak itu tersenyum tipis. "Kalau begitu," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Saranku cuma satu." Ia berhenti sejenak, senyumnya melebar. "Jangan pernah menelepon." Dan tepat di saat itu, di dalam saku jaket Johan, ponselnya bergetar hebat persis saat jam di dinding kelas menunjukkan pukul 12 malam.